Kali ini kita ada kisah menarik tentang seorang anak yang mendapatkan tugas unik dari sang ayah. Yang ternyata itu adalah tugas yang memiliki makna yang sangat indah. Apakah tugas yang diberikan sang ayah dan bagaimana si anak menyelesaikannya? Mari bersama-sama kita simak kisah ini sampai akhir agar pesan yang disampaikan bisa kita pahami dengan baik. Pada suatu masa yang lalu, di sebuah desa kecil yang terletak di tengah bukit-bukit hijau, hidup seorang anak yang memiliki temperamen yang begitu buruk. Namanya adalah Juan, seorang bocah yang seringkali marah dan sulit mengendalikan emosinya. Setiap kali Juan marah, ia akan meledakkan kemarahannya kepada siapapun yang berada di sekitarnya. Hal ini menjadi masalah besar bagi keluarganya, terutama sang ayah, Carlos. Carlos adalah seorang ayah yang bijaksana dan penuh kesabaran. Ia sangat mencintai anaknya, namun ia tahu bahwa Juan perlu belajar mengendalikan amarahnya. Suatu hari, Carlos memutuskan untuk memberikan pelajaran berharga kepada Juan. Ia mengambil sebungkus paku dari gudang mereka dan memberikannya kepada Juan. "Dengar Juan," kata Carlos dengan lembut. "Setiap kali kamu merasa marah, ayah ingin kamu menancapkan paku ini ke pagar di belakang rumah kita." Juan, yang awalnya heran dengan permintaan ayahnya, akhirnya setuju untuk mencoba. Karena mau bagaimanapun, Juan sangat menghormati sang ayah. Hari pertama, seperti biasa, Juan tidak bisa menahan amarahnya dalam banyak hal-hal kecil. Dan setiap kali ia merasa marah, ia pergi untuk menancapkan paku ke pagar di belakang rumah mereka dengan palu yang sudah disediakan sang ayah. Dan di penghujung hari, ia melihat ternyata ia sudah menancapkan 27 paku hari ini. Setiap paku yang ia tanam adalah simbol dari amarahnya yang ia lepaskan. Dan ia pun mulai sadar bahwa 27 kemarahan dalam satu hari sungguh bukanlah hal yang baik. Kemudian ia pun bertekad untuk menguranginya. Minggu demi minggu berlalu dan Juan terus mencoba mengendalikan amarahnya dengan cara yang unik ini. Ia melihat bahwa paku-paku yang menancap di pagar belakang rumahnya semakin berkurang setiap harinya. Juan mulai menyadari bahwa tindakan ini mampu membantunya mengendalikan emosinya. Suatu hari, saat Juan berhasil tidak menancapkan satu paku pun ke pagar, ia merasa bangga. Ia pun pergi menemui sang ayah untuk memberitahu tentang prestasinya. Sang ayah pun tersenyum melihat perkembangan anaknya. "Kamu telah melakukannya dengan baik, Juan," kata Carlos dengan penuh kebanggaan. "Sekarang aku memiliki tugas khusus untukmu. Aku ingin kamu mencabut semua paku yang sudah kamu tanam di pagar itu." Juan pun menerima tugas ini dengan senang hati. Ia mulai mencabut satu persatu paku yang ia tanam di pagar tersebut. Proses ini memakan waktu yang cukup lama, namun Juan tidak menyerah. Ia tahu bahwa ini adalah bagian dari pelajaran berharga yang ayahnya berikan. Setelah 3 hari, Juan pun akhirnya menyelesaikan tugasnya untuk mencabut semua paku yang sudah ia tancapkan. Ia pun kembali menemui sang ayah dan memberitahu bahwa ia telah mencabut semua paku dari pagar tersebut. Sang ayah kemudian mengajak Juan keluar untuk melihat pagar tersebut. Pagar yang sebelumnya dipenuhi paku-paku kini terlihat kosong. Namun, lubang bekas paku itu masih terlihat jelas di pagar-pagar tersebut. Kemudian sang ayah bertanya, "Bagus nak, kamu sudah menyelesaikan tugasmu dengan baik. Kamu sudah berhasil menguasai rasa amarahmu juga. Aku sangat bangga padamu. Sekarang
Perhatikanlah pagar ini. Masih tetap ada lubang yang tersisa dari tancapan paku itu, bukan? Juan merasa bingung. Ia tidak mengerti apa yang ayahnya maksudkan dengan lubang-lubang tersebut. Sang ayah kemudian memberikan penjelasan singkat. Paku-paku itu seperti amarah yang kamu lontarkan kepada orang lain, nak. Kamu bisa saja meminta maaf kepada mereka dengan mencabut paku itu. Tetapi lihatlah, bekas paku itu masih berada di sana. Itu ibarat luka di hati orang lain saat kamu marah kepada mereka. Walaupun kamu sudah meminta maaf, luka di hati mereka masih membekas dan sulit untuk dihilangkan. Jadi, walaupun kamu bisa meminta maaf setelah meluapkan amarahmu, sebaiknya kamu tidak menyakiti orang lain, agar tidak ada luka yang membekas di hati orang lain. Juan pun tertegun dengan pelajaran indah dari sang ayah. Ia mulai memahami apa yang ayahnya maksudkan. Ia menyadari bahwa amarahnya sebelumnya telah menyakiti banyak orang. Bahkan walaupun ia sudah meminta maaf, luka di hati mereka masih tetap membekas. Lihatlah teman-teman, mungkin lidah adalah salah satu bagian tubuh yang tidak membunuh orang lain secara fisik. Namun ucapan yang keluar dari mulut kita terkadang adalah salah satu senjata yang paling kuat yang bisa menyakiti orang lain tanpa kita sadari. Kata-kata tajam yang diucapkan dalam amarah bisa meninggalkan luka yang dalam di hati seseorang, luka yang sulit untuk disembuhkan. Maka dari itu, mengontrol emosi adalah kunci untuk tidak menyakiti orang di sekitar kita. Semua butuh tahap seperti yang dialami oleh Juan. Namun, jika kita berusaha dan tekun, hasil dari pengendalian emosi dalam diri kita juga akan lebih mudah tercapai. Semoga kita semua bisa menjadi lebih bijak dalam hal ini. Jangan lupa tinggalkan like dan komentar positif jika video ini bermanfaat. Terima kasih sudah menonton dan sampai jumpa.